Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita masih bisa datang ke tempat yang insyaallah berberkah ini. Tentunya semata-mata untuk menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah salat kita. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, para ulama, para syuhada, para salihin, dan orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, sekarang ini kita sudah memasuki malam yang keempat ya dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali membersamai bulan suci Ramadan ini, maka kita pun akan berusaha sebisa mungkin untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amal ibadah di dalamnya, karena tidak ada jaminan bahwasanya kalau kita melewati bulan suci Ramadan ini kita masih akan mendapatkan Ramadan berikutnya. Dan jemaah sekalian, kalau kita membaca ayat yang berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di penghujung ayat itu hikmah terbesar dari pensyariatan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Nah, di sini ada penyebutan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, tujuan dan hikmah terbesarnya adalah bagaimana seorang hamba itu memiliki jiwa yang terdidik sehingga ketika selesai bulan suci Ramadan dia bisa menggapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sebenarnya apa ketakwaan yang ingin kita raih di bulan suci Ramadan ini? Kalau kembali kepada akar katanya dalam bahasa Arab, kata taqwa ini berasal dari kata ittaqa yattaqi. Ittaqa yattaqi di sini adalah artinya menjaga diri atau membentengi diri, itu disebut dengan ittaqa yattaqi. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketakwaan itu adalah antaj'ala bainaka wa baina iqaballahi wa baina iqabillahi wiqayatun. Ketakwaan itu adalah ketika kita menjadikan antara diri kita dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala ada wiqayah, ada pencegah, ada tameng.
yang membatasi diri kita dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, Talak bin Hubaib, pernah mengatakan ketika ditanya tentang ketakwaan ini, beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju sawaballah. Ketakwaan itu adalah ketika engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengharapkan ganjaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta turka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan engkau semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala beliau batasi dengan nurun minallah, adanya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seseorang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, motivasinya hanya satu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan dengan nur minallah. Ya, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka murnikan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mendorong kecuali karena adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat juga sahabat yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang takwa ini. Apa yang beliau jawab? Beliau mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amal bit tanzil wal qana'atu minal qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah adanya rasa takut kepada Allah yang maha mulia, kemudian mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah sekalipun sedikit. Dan yang keempat adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah perjalanan. Ini komponen ketakwaan yang disebutkan oleh imam atau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah ketakwaan itu adalah adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan asas landasan daripada ketakwaan tersebut. Orang yang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan mencegahnya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan muncul, atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berada dalam jiwa seorang hamba kecuali kalau sang hamba itu mengisi hatinya dengan ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah itu? Pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hati seorang hamba semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang bisa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah al-ulama, orang yang memiliki ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang ma'rifatullah.
dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik lewat nama-namanya, lewat sifat-sifatnya, lewat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba ketika mengenal Allah lewat ini, maka dia akan mengetahui bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana posisinya dia sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memperdalam ma'rifatullah ini, maka semakin kuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bertakwa kata beliau adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Karena orang yang bertakwa yakin 100% bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan kebenaran yang mutlak yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas bagi kita jemaah sekalian bahwasanya apa saja yang berasal dari Al-Qur'an, maka ini merupakan sesuatu yang harus kita yakini kebenarannya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dengan isi Al-Qur'an. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidupnya. Yang ketiga, kata beliau, ciri orang yang bertakwa itu adalah memiliki sifat qanaah dalam hatinya. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala sekalipun sedikit. Ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menunggu banyak baru bersyukur. Sesuatu yang sedikit pun dia terima, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup dengannya. Ini diperkuat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang yang kaya itu lantaran banyaknya harta benda, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya. Bagaimana dikatakan kaya jiwa jemaah sekalian? Sekali lagi, yang dikatakan kaya jiwa adalah ketika mampu mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan membuat hati seorang hamba lapang, menerima apa adanya. Dan ketika seorang hamba itu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itulah orang yang kaya. Karena orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Sementara orang miskin itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup, sekalipun hartanya melimpah ruah jemaah sekalian. Tapi kalau tidak pernah merasa cukup, mohon maaf, belum bisa dikatakan sebagai orang yang kaya, masih miskin. Itu dalam apa? Dalam tataran pengertian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kaya itu adalah orang yang bisa merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bagusnya kalau ada orang kaya dan dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, kata beliau, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perjalanan. Perjalanan kapan? Perjalanan setelah kematian jemaah sekalian. Perjalanan setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelumnya di alam barzakh, di alam kubur kita jemaah sekalian, sekalipun dikatakan itu adalah tempat peristirahatan atau tempat persinggahan, namun masa menunggu kita di alam kubur kita jemaah sekalian, kita tidak tahu berapa lama kita akan menunggu di sana. Manusia yang pertama meninggal dunia, anaknya Nabi Adam alaihissalam, Habil, sampai sekarang masih tertahan di kuburan, di alam barzakh, tidak tahu berapa tahun. Besok lusa pun kalau kita meninggal dunia jemaah sekalian, kita pun akan tertahan di alam barzakh. Sampai kapan? Sampai datanya hari kiamat. Ya, kalau kita mendapatkan kenikmatan kubur, alhamdulillah. Tapi ada juga yang mendapatkan siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal qabru imma an yakuna rawdatan min riyadil jannah wa imma an yakuna hufratan min hufarin nar.
Alam kubur itu bisa jadi menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga, tapi juga bisa menjadi salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Waliyazubillah. Tergantung bagaimana amalan kita di permukaan bumi ini, jemaah sekalian. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia pun masih membutuhkan proses yang sangat panjang, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya di antara hamba-hambanya. Bukan perjalanan 1-2 tahun, jemaah sekalian. Hadirin, ini kita melakukan perjalanan 1-2 hari, 1-2 pekan, itu sudah sangat lama. Ini bukan 1-2 tahun, tapi disebutkan dalam riwayat fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Satu hari pada hari itu bandingannya sama dengan 1000 tahun dari hari-hari yang kalian hitung di permukaan bumi ini. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar saja, jemaah sekalian. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia di padang mahsyar kebingungan itu selama 50.000 tahun, jemaah sekalian. 50.000 tahun Allah tidak apa-apain, dibiarkan saja begitu sampai manusia kebingungan, ini mau diapain kita. 50.000 tahun itu sebelum Allah Subhanahu wa taala memulai hisabnya. Betul lagi dihisabnya, jemaah sekalian, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk antri, jemaah sekalian. Bayangkan kalau kita mau mengetahui nomor antri kita, kira-kira di sini ada yang tahu, Pak, nomor berapa nomor antrinya di padang mahsyar nanti? Ada yang tahu, Pak? Kita nomor sekian. Tidak ada yang tahu. Sudah berapa miliar manusia yang meninggal sebelum kita, jemaah sekalian. Dan kadang satu orang, kata Rasulullah SAW, itu dihisab, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun baru selesai masalahnya. Satu orang. Bayangkan kalau ribuan orang, miliaran orang diadili satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar saja. Kalau kita tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, jemaah sekalian. Itu sudah menjadi siksaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita naungan pada hari tersebut. Terakhir saya tutup ceramah kita ini dengan sebuah syair. Dikatakan dalam syair ini, khallid dzunuba sagiraha wa kabiraha zakat tuqah. Tinggalkanlah dosa besar maupun dosa kecil, itulah hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasna kamashin fawqi ardis syauqi yahzaru ma yara. Dan berjalanlah di permukaan bumi ini sebagaimana orang yang berjalan di atas jalan yang banyak durinya, dan dia berusaha untuk menghindari duri-duri tersebut. La tahkiranna sagiratan fa innal jibala minal hasa. Janganlah sekali-kali kita menganggap enteng yang namanya dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar tersusun dari batu-batu yang kecil. La sagirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau kita selalu menumpuk-numpuk dosa, dan tidak ada dosa yang besar kalau kita selalu barengi dengan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini, dan kita keluar darinya dengan membawa predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya minta mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.